Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini hari apa? Rabu. Berarti kita akan melakukan kegiatan Rabu cerita. Anak-anak Ibu lihat antusiasnya banyak sekali yang mau membacakan cerita untuk hari ini, dan minggu depan pun sudah ada yang request ya, Bu mau baca minggu depan ya. Tolong dipersiapkan nak ya, jangan yang perempuan saja, yang cowok juga Ibu tunggu ya. Untuk hari ini ada 3 yang akan membacakan cerita. Kita panggil dulu yang pertama, dari kelas berapa dulu? Dari kelas 5 atau kelas 4? Ya, kita panggilkan dulu. Yang pertama anak Ibu Zafran. Kasih tepuk tangan dulu. Teman-teman siap ya dengan buku catatannya? Ya, yang pertama Zafran mau baca cerita berjudul Sehari Menjadi Nelayan. Karya siapa Zafran? Fadilah Hanum. Ya, judulnya Sehari Menjadi Nelayan. Ya, siap? Siap, silakan Zafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran, saya dari kelas 5. Saya akan membacakan buku yang berjudul Sehari Menjadi Nelayan. Hai, namaku Ryan. Liburan sekolah kali ini aku akan menginap di rumah nenek dan Paman Teguh di tepi pantai Pangandaran. Paman Teguh adalah seorang nelayan. Mau ikut menjadi nelayan? Tawar Paman Teguh saat dia menjemputku di rumah. Mau? Seruku cepat. Malam ini kita berangkat setelah sholat isya. Paman Teguh memberitahu. Kenapa berangkatnya malam, Paman? Kenapa tidak sekarang saja? Tanyaku tidak sabar. Sejak dulu menangkap ikan paling bagus dilakukan malam hari, karena di malam hari angin bertiup dari darat ke laut. Jadi itu membantu perahu nelayan berlayar ke laut. Sebaliknya kalau siang hari angin bertiup dari laut ke darat, perahu nelayan akan susah berlayar ke laut karena melawan arus angin. Jelas Paman Teguh. Ikan-ikan di laut biasanya juga mencari makan di malam hari, jadi lebih mudah menangkapnya. Lagi pula kalau malam udaranya lebih sejuk. Jelas Paman Teguh lagi. Oh, begitu. Sebaiknya Ryan tidur siang agar nanti malam tidak mengantuk, ujar nenek mengingatkan. Siap Nek, laksanakan, jawabku. Malamnya kami berjalan kaki menuju tepi pantai. Di sana sudah banyak nelayan yang juga hendak melaut. Sesampainya di perahu motor milik Paman Teguh, Paman dan 2 orang temannya menyiapkan perlengkapan yang hendak dibawa. Ada dala ikan, drum besar, lampu petromax, kail, dan umpan ikan. Selain membawa kail, aku sendiri membawa selimut dan bantal. Hihihi. Ikan-ikan akan tertarik mendekat cahaya, bisik Paman Teguh tanpa aku minta. Di tengah laut gelap sekali. Hanya ada penerangan dari lampu petromax di atas perahu motor. Aku mengangguk-angguk mengerti. Jala ikan ditebar Paman dan kedua temannya dengan cekatan. Aku melihat saja, kelihatannya saja mudah. Namun saat aku mengangkat jala itu sebelum ditebar, berat sekali rasanya. Hihihi, kenapa jalannya diangkat Paman? Tanyaku tak sabar. Nanti sekitar 2 jam lagi, jawab Paman Teguh. Wah, lama juga ya. Aku mulai mengantuk. Sambil menunggu, sini Paman ajari memancing ikan memakai kail, tawar Paman Teguh sambil memasang umpan kail.
Tarik, Ryan, seru Paman Teguh saat melihat pelampung kail bergerak, tanda dimakan ikan. Hore, aku mendapatkan ikan besar. Tak terasa sudah tiba waktunya jala diangkat. Tampak ikan-ikan melempar tersangkut jala. Ikannya besar-besar, Paman, seruku senang. Ini ikan apa saja, Paman? Tanyaku sambil membantu mengumpulkan ikan-ikan itu. Ada ikan kembung, tuna, dan layang. Ikan hasil tangkapan nelayan memang bermacam-macam. Kadang ada juga kepiting dan penyu yang ikut tersangkut, jelas Paman Teguh. Kita harus saling menjaga kelestarian laut. Hendaknya kita mengambil tangkapan dengan cara yang ramah dan tidak merusak ekosistem laut. Jelas Paman Teguh. Cara yang merusak itu seperti apa, Paman? Tanyaku. Ada yang memakai peledak, racun ikan, juga jaring cantrang, yang itu bisa merusak ekosistem. Itu jelas dilarang, jawab Paman Teguh. Aku mengangguk setuju. Akhirnya kami sampai di daratan. Setelah memasukkan ikan ke dalam drum besar, kami membawa ke tempat pelelangan ikan atau biasanya disingkat PPI. Pelelangan itu apa, Paman? Tanyaku. Ikan dibeli dengan cara lelang. Pedagang menawarkan mulai dari harga paling rendah, kemudian banyak pembeli akan menawar dengan harga di atasnya. Begitu terus sampai tidak ada lagi tawaran. Nah, kan dijual kepada pembeli dengan penawaran harga tertinggi. Jelas Paman Teguh, panjang lebar. Aku baru pertama kali ke TPI. Meskipun hari masih subuh di sana, ramai sekali. Banyak hasil laut yang diperjualbelikan. Nelayan, TPI, pedagang di pasar, dan sampai rumah makan, rumah tangga. Paman Teguh menjual ikan hasil tangkapan kepada pedagang di TPI. Di TPI ini, para pedagang juga menjual ikan-ikan ke pedagang lain yang akan menjualnya di pasar-pasar. Ada juga membeli langsung yang datang ke TPI. Untuk apa dijadikan ikan asin begitu, Sine? Kan tidak enak, komentarku saat melihat nenek menata ikan asin jemuran. Banyak yang bilang ini salah satu yang dilakukan nelayan supaya ikan segar yang tidak laku terjual bisa awet dan dijual kembali, jawab nenek kemudian. Menjelang siang, aku pulas tertidur sampai akhirnya terdengar Paman Teguh membangunkan. Ryan, sudah capek belum? Tanya Paman Teguh. Kita mau kemana lagi, Paman? Tanyaku penuh semangat. Mau ke tambak ikan, tawar Paman Teguh. Asyik, seruku sambil bergegas mencari nenek untuk meminta izin. Paman Teguh mengajakku ke tambak udang milik temannya, Paman Zul. Di mana tambak Paman? Tanyaku tak sabar. Sebentar lagi kita sampai. Tuh, sudah kelihatan dari sini tambaknya, jawab Paman. Aku memandang ke arah yang ditunjukkan Paman Teguh, tampak rapi di tepi pantai. Paman Zul menyambutku dan Paman Teguh. Mereka berdua adalah teman sewaktu sekolah. Ryan mau melihat Paman paling muda? Tanya Paman Zul. Segera aku jawab. Aku kan penuh semangat. Paman Zul dibantu beberapa orang menarik jaring menuju tepi. Udang-udang besar tampak mengelepar karena terambil dari dalam air. Wow, banyak sekali udangnya, Paman, seruku senang. Di tambak sebelahnya, kulihat udang-udang yang masih kecil. Itu umur berapa, Paman? Tanyaku. Itu baru sebulan. Yuk Ryan, bantu Paman memberi makan udang, ajak Paman Zul. Pakan udangnya apa, Paman? Tanyaku sambil menamburkan ke dalam tambak udang. Ini pelet, campuran biji-biji dan ikan-ikan yang sudah diolah pabrik. Kalau makanan udang yang lain ada cacing,
keong, dan biji-bijian, jawab Paman Zul. Hari hampir gelap. Paman Zul mengajak kami mencicipi udang yang dibakar seadanya. Wow, rasanya nikmat sekali. Aku sampai habis 3 ekor. Terima kasih Paman Zul, ujarku saat berpamitan. Sama-sama, lain kali main kesini lagi ya, tawar Paman Zul yang akan segera meninggalkan. Paman yang menjadi nelayan ternyata seru sekali. Meski capek, aku merasa senang. Nelayan juga hebat, kata saat perjalanan pulang. Hebat? Tanya Paman Teguh tak mengerti. Ya, karena menjadi nelayan tidak hanya mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga tetap menjaga lingkungan dan begitu Laut Indonesia tetap terjaga. Paman Teguh tersenyum mengangguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngomong selanjutnya saya akan panggilkan teman saya. Siapa dulu? Siapa? Selanjutnya saya akan memanggilkan teman saya yang bernama Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aisyarani dari kelas 5. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Meong Menjadi Anak yang Baik. Di suatu hutan, hiduplah sebuah keluarga kucing hutan. Mereka hidup bahagia. Ayah dan ibu kucing itu memiliki 2 anak. Kedua anaknya bernama Meong dan Miao. Meong adalah kakaknya Miao. Meong adalah anak yang suka bercanda. Miao adalah anak yang pendiam. Meong selalu mengganggu Miao. Miao kadang dibuat menangis oleh Meong. Meong juga selalu mengganggu temannya di sekolah. Ibu guru menasihati Meong. Meong mematuhi nasihat ibu guru. Namun keesokan harinya, Meong mengulangi perbuatan nakal lagi. Ayah dan ibu Meong selalu sabar menasihati Meong. Meong terkadang mematuhi nasihat orang tuanya. Meong juga terkadang mengulangi perbuatan nakalnya. Pada suatu malam, Meong sedang tidur. Tiba-tiba datang seekor prajurit kucing. Prajurit itu lalu menggendong Meong yang masih tertidur pulas. Ia membawa Meong ke kerajaan kucing. Keesokan harinya, ayah Meong kebingungan. Ayah Meong mencari Meong. Semua teman Meong sudah ditanyai. Namun, ayah Meong belum menemukan Meong. Kini Meong berada di tempat Raja Kucing. Meong dimintai keterangan oleh Raja Kucing. Meong selalu menjawab tidak tahu. Meong malah meminta kepada Raja agar prajurit Raja mengantarnya pulang ke rumah. Sang Raja pun memperlihatkan sebuah layar besar. Di layar terlihat perilaku Meong. Meong sedang berbuat tidak baik. Meong sedang mengganggu keluarga dan teman-temannya. Di layar terlihat orang tua Meong menangis. Mereka telah mencari Meong dan tidak menemukannya. Meong pun ikut menangis. Ayah dan ibu, maafkan Meong, ucap Meong sambil menangis. Sang raja bertanya lagi kepada Meong, apakah
kamu sekarang sudah tahu kesalahanmu? Ya Raja, aku tahu, jawab Meong. Aku berjanji tidak akan mengganggu semua teman dan keluargaku lagi. Aku akan berbuat baik. Sekarang antarkan aku pulang ke rumah untuk bertemu ayah dan ibu. Aku sangat merindukan mereka, ucap Meong. Baiklah Meong, kalau kamu berbuat nakal lagi, kamu harus membersihkan seluruh toilet di istana kerajaan ini, kata sang raja. Meong sangat menyesali perbuatan nakalnya. Sang raja mengizinkan Meong pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya Meong tiba di rumah. Meong meminta maaf kepada ayah dan ibunya. Meong juga meminta maaf kepada Miao adiknya. Meong juga meminta maaf kepada semua temannya, teman yang pernah diganggunya. Teman-teman Meong pun memaafkannya. Kini mereka selalu bermain bersama. Sejak saat itu, Meong menjadi anak yang baik. Meong selalu membantu pekerjaan ayah dan ibunya. Meong juga selalu menjaga adiknya. Sekarang Meong selalu menghormati keluarga dan teman-temannya. Ayah dan ibu Meong bangga kepada Meong. Meong menyadari bahwa menjadi anak yang baik itu lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Naila, kasih tepuk tangan dulu. Sudah 2 ya tadi yang baca Zafran dengan Naila. Sekarang yang terakhir. Ya, jangan lupa berarti sudah 2 pesan moralnya. Judulnya dibuat. Ya, sekarang kita panggilkan yang terakhir, Salsa. Salsa untuk tahun ini baca buku apa, Salsa? Aku diubah menjadi cantik seperti ibu ya. Diubah menjadi cantik tahun ini kan? Ya. Senyum bisa. Silahkan Salsa baca ceritanya. Jangan lupa tulis dulu judulnya ya. Apa sah judulnya sah? Aku diubah menjadi. Tulis dulu judulnya, baru dicatat pesan moralnya. Silahkan Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Putri. Saya akan membacakan buku yang berjudul Aku Diubah Menjadi Cantik. Hai, namaku Anis. Aku si kaleng susu kental manis. Aku dibeli seorang ibu untuk membuat kue. Sebentar lagi aku pasti akan diambil dan dibuka. Benar saja, si ibu membukaku dan mengeluarkan susu dari dalamku. Tak lama kemudian terdengar suara mixer mengaduk adonan kue. Aku dan bahan-bahan yang lain menyaksikan si ibu membuat kue. Kami satu persatu digunakan dan akhirnya menjadi sampah. Selesai membuat kue, si ibu mengumpulkan sampah-sampah plastik dan memasukkannya ke dalam kotak sampah. Kukira aku juga akan dibuang ke kotak sampah. Ternyata aku salah. Si ibu membuka tutup atasku, kemudian aku dicuci bersama beberapa perabotan-perabotan yang lain. Hei, apakah aku akan kembali digunakan? Wah, aku jadi harap-harap cemas.
Selesai dicuci, aku ditaruh di rak piring. Aku senang sekali. Aku merasa berharga seperti piring, gelas, dan yang lain di sini. Ternyata sudah ada kaleng bekas susu kental manis selain diriku. Hai, namaku Anis, ujarku memperkenalkan diri kepada kaleng-kaleng yang lain. Hai, aku Okal dan ini Lenis, sambut Okal ramah. Sudah beberapa lama kalian di sini? Tanyaku. Aku paling lama, 1 pekan, jawab Lenis. Oh, apakah kita akan digunakan lagi? Tanyaku berharap. Semoga saja. Ibunya Kiara suka memanfaatkan sampah untuk didaur ulang. Ujar Opis si pisau dapur. Ikut menimbrung. Daur ulang. Tanyaku tak mengerti. Kaleng-kaleng susu sebelum kalian ada yang dijadikan tempat lampu, minyak, dan pot tanaman kaktus. Ujar Kom si Baskom memberitahu kami. Tiga hari berlalu, kami bertiga diambil oleh Ibu Kiara. Ia membawa kami ke ruang keluarga untuk lomba membuat prakarya dari barang bekas. Kita buat dari kaleng-kaleng susu ini saja ya, Ra, ujar pada Kiara. Mau dibuat apa, Bu? Tanya Kiara. Bisa kita buat menjadi tempat alat tulis yang cantik, jawab Ibu. Wah, pakai kain flanel ya, Bu? Tanya Kiara. Iya, yuk kita siapkan bahan lain, aja Ibu kemudian. Esoknya perlombaan dimulai. Kiara dan Ibu mulai bekerja di perlombaan itu. Aku melihat banyak sekali barang bekas seperti kami. Ada botol plastik, kardus bekas, dan kain perca. Semua peserta lomba mulai sibuk bekerja. Dan yang Kiara dan ibunya lakukan pada kami mengejutkan. Aku hampir tidak percaya. Kami diberi hiasan kain flanel warna-warni, lengkap dengan hiasan bunga-bunga. Aku, Okal, dan Lenis terharu. Bahagianya aku bersyukur ternyata bisa kembali berguna lebih lama. Kamu juga bisa kok membuat cantik sampah-sampah di sekitarmu, seperti Kiara dan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Salsa. Boleh duduk Salsa ya. Silakan duduk. Dah, berarti sudah 3 ya, udah lengkap ya. Yang pertama Ibu minta dari anak-anak Ibu yang laki-laki.
bacakan satu pesan moral untuk judul yang dibacakan Zafran tadi. Bacakan saja yang ditulis. Siapa yang berminat? Yang laki-laki? Coba Ibu minta. Siapa namanya? Irham. Baca Irham untuk nomor 1 ya. Judulnya apa tadi? Sehari menjadi nelayan. Silakan Irham, dibacakan saja nak pesan moralnya. Menangkap ikan dan mencari malam hari. Hanya itu? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Menangkap ikan tadi ya, kata kuncinya ya. Sekarang Ibu minta untuk cerita yang kedua. Silakan anak-anak Ibu, itu yang belakang. Zahara, Zahara I. I-nya apa? Islam. Indriani. Silakan Zara untuk yang judulnya nomor 2 ya. Apa judulnya nomor 2? Cerita yang dibacakan oleh Iya, Meong menjadi anak yang baik. Tidak boleh mengganggu teman. Oke, boleh duduk ya Zara ya. Satu lagi untuk cerita yang ketiga. Coba Jihan. Malu? Jihannya malu? Nah, coba Laisa. Nah, kalau begitu bawa sini kertasnya Ibu baca. Ambil Kesha yang punya Laisa. Nah, kalau malu. Besok berani ya. Ya. Nah, Ibu bacakan judulnya apa cerita yang nomor 3 tadi? Iya, di sini Laisa menuliskan judulnya Aku Diubah Menjadi Cantik. Jadi selesai dicuci, aku diletakkan ke rak piring. Ada botol plastik dan kardus bekas. Aku sangat bersyukur karena bisa dipakai lagi. Nah, ini tulisannya Laisa. Kenapa malu? Ya, besok mau ya dibaca aja ya. Gak apa-apa. Belajar kalau hari ini Ibu bacakan, besok Laisa baca sendiri ya. Nah, nih dikasih, ambil ya. Jadi ada 3 cerita hari ini ya, Julian. Julian ada berapa cerita hari ini nak? 3. Yang pertama apa tadi Julian? Mengenai apa? Sehari menjadi nelayan. Pilihan cerita anak-anak Ibu hari ini sangat menarik. Sehari menjadi nelayan. Coba yang ikut jadi nelayan siapa? Siapa yang ikut jadi nelayan? Ryan ya. Jadi Ryan ini mencoba berpetualang menjadi seorang nelayan di mana? Di laut. Kira-kira apa sih yang dilakukan Ryan di laut menjadi nelayan? Mencari ikan. Dengan menggunakan apa? Jaring. Jadi anak-anak Ibu cerita Ryan tadi sangat bagus. Ada hasil laut yang disampaikan. Ada apa saja? Ada ikan, ada udang ya. Nah, jadi Ryan itu selain ke laut ya mencari ikan pakai kapal, dia juga kemana tadi? Ke tambak ikan. Nah, jadi di laut itu bisa juga buat tambak ikan, tambak udang ya. Di sana banyak sekali jenis udang ya yang hidup di tambak. Itu punya siapa tadi tambaknya? Iya, punya Paman Zul. Jadi mata pencarian orang di dekat laut itu selain nelayannya mencari ikan di laut, juga membuat tambak. Kita ada nggak di sungai ini? Nggak ada sekarang ya. Dulu ada tambak ikan, ada dulu ya. Di pinggir-pinggir sungai itu ada. Ya. Jadi anak-anak Ibu pesan moralnya kita harus menjaga laut kita. Dengan apa? Dengan mengambil ikan menggunakan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Dengan memakai jaring. Yang tidak benar? Pakai peledak atau bom atau apa sejenisnya. Bukan di laut saja, di sungai juga ya. Nah, sama saja di laut dengan di sungai. Oke, sudah yang nomor 1 tadi ya, bahwasanya kita harus menjaga laut kita ya dengan cara mengambil ikan yang benar. Yang nomor 2,
Meong menjadi anak yang baik. Kenapa Meong ini sampai ditangkap tadi? Nah, ya jadi ini sangat bagus. Kata kuncinya di sini adalah Meong ini ya akan menjadi anak yang baik setelah ditegur oleh Raja Kucing. Jadi anak-anak ibu bahwasanya kita kalau jadi manusia harus baik, apalagi jadi anak. Jangan membuat sedih seperti Ibu Meong tadi. Iya, Ibu Meong sedih kan? Karena apa? Karena Meong nakal. Jadi anak-anak ibu tidak seperti Meong tadi ya. Iya, semuanya baik-baik ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga cerita yang terakhir. Aku menjadi kaki. Nah, ini adalah cerita mengenai daur ulang sebuah kaleng susu. Tahu daur ulang? Jadi barang bekas yang bisa digunakan kembali. Menggunakan apa daur ulang tadi? Pakai kain flanel. Dibuat apa saja biasanya kalau kaleng susu bisa dibuat apa saja? Yang pertama, tempat pensil ya, betul. Terus yang kedua, pot bunga. Apalagi yang ketiga? Tempat lampu. Ada lagi? Hah? Tempat minyak. Iya, banyak sekali manfaatnya barang-barang yang bisa didaur ulang. Itu salah satu contohnya. Ya, tempat celengan juga bisa. Kalau kaleng susunya yang besar ya. Nah, itu sering orang jual untuk buat celengan. Ya, berarti kita intinya harus bisa memanfaatkan barang bekas ya. Oke anak-anak ibu, sampai sini dulu cerita kita. Kita besok lanjut di Rabu depan ya dengan cerita-cerita baru ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berganti.